Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan coba untuk menambahkan filter pada form mahasiswa. Jadi bayangkan jika kita punya ratusan atau bahkan ribuan data mahasiswa, dan kalau kita mau nyari mahasiswa tertentu akan sangat susah kalau kita nyarinya manual gitu. Jadi biasanya harus ada fungsi filter atau pencarian. Jadi di video ini kita akan coba untuk menambahkan fitur pencarian sederhana untuk melakukan filter pada data mahasiswa ini. Pertama kita tambahkan tombol dan input teks untuk pencariannya. Jadi di sini ada dua tombol untuk tombol cari dan reset. Kemudian ini text field untuk keywordnya atau kata kuncinya. Oke, di sini kita ubah dulu jadi reset. Kemudian di bagian ini cari, dan ini kita kosongi. Kemudian jangan lupa nama elemennya atau komponennya ini kita ganti jadi txt cari. Jadi nanti pengguna itu menuliskan keywordnya di sini, kemudian ketika klik cari dia akan menampilkan data mahasiswa yang sesuai dengan kata kunci yang di sini. Kemudian kalau kita klik reset, kemudian dia akan menampilkan semua mahasiswa lagi. Oke, sekarang kita tambahkan fungsi carinya pada tombol cari ini. Oke, di sini sebenarnya fungsi cari ini sangat mirip dengan load data. Jadi semua coding di dalam fungsi load data ini, dari sini sampai ke sini, kita copy paste, kita masukkan ke sini. Perbedaannya hanya pada query-nya ya. Jadi query di sini itu menggunakan filter berdasarkan, anggaplah pertama kita filternya menggunakan nama saja. Jadi di sini where nama sama dengan namanya ini berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci yang ada di txt cari. Jadi di sini kita simpan dulu. txt cari.get text. Oke, baru keyword ini kita letakkan di sini. Setelah itu sudah, kita coba jalankan sekarang. Contohnya saya nyari Wati, kemudian klik cari, maka seperti ini. Atau Budi. Oke, jadi seperti ini. Tapi pencarian ini hanya berdasarkan nama. Bagaimana kalau pencariannya itu bukan hanya berdasarkan nama, tapi juga berdasarkan NIM. Kalau seperti itu, di sini bisa kita tambahkan query. Oke, bagian query ini ya saya enter biar ke bawah. Jadi nanti otomatis NetBeans-nya akan menambahkan tanda plus seperti ini. Karena kalau tanpa tanda plus ini nanti akan error. Jadi teman-teman pastikan enternya itu kalau di NetBeans aman sebenarnya. Intinya ada tanda plusnya. Jadi di query-nya kita tambahkan or name sama dengan keyword. Jadi logikanya coding ini mencari mahasiswa yang namanya sesuai dengan keyword atau name-nya sesuai dengan keyword. Oke, sekarang kita coba jalankan. Contoh kita cari pakai nama dulu. Oke, kemudian kita cari berdasarkan name. Oke, jadi seperti ini. Jadi sekarang kita bisa mencari berdasarkan name atau nama. Kemudian untuk resetnya sebenarnya sederhana, kita tinggal panggil fungsi load data. Oke, kalau kita reset maka muncul lagi semua data mahasiswa. Selanjutnya sebenarnya kita bisa memanggil fungsi cari itu tanpa harus menekan tombol cari. Kita juga bisa memanfaatkan keyboard enter. Jadi kita tulis kata kuncinya kemudian tekan enter pada keyboard. Kita juga bisa langsung memanggil fungsi cari. Jadi caranya di bagian txt cari ini kita klik kanan kemudian event action perform.
action perform pada text field itu adalah aksi yang akan dijalankan ketika menekan enter. Jadi di bagian ini kita bisa jalankan atau copy paste coding ini, cuma karena itu akan terjadi duplikat ya. Jadi lebih baik coding pencarian ini kita cut, kemudian kita buatkan fungsi sendiri. Oke, jadi seperti ini saya buat fungsi baru namanya load data by keyword. Kemudian saya salin di sini semua codingnya. Kemudian ini tinggal dipanggil di action performnya tombol dan action performnya txt cari. Jadi pertama yang di sini, kemudian yang kedua itu yang di sini. Jadi jangan lupa ya, ini tombol untuk cari, ini adalah txt cari, sama-sama untuk action perform. Oke, sekarang kita coba jalankan. Wati enter. Oke, jadi langsung ketemu ya. Jadi bisa seperti itu. Tapi pencarian seperti ini harus benar-benar sama dengan data yang ada di database ya. Jadi kalau kita cuma pakai sebagian kata kunci, contohnya AD ya, kita berharap akan menampilkan ADI, itu nggak bisa. Karena pencarian teknik ini harus benar-benar sama persis. Atau kita mau cari mahasiswa yang NIM-nya ada angka 34, ketika dicari nggak ada, karena memang harus sama persis. Kalau kita mau mencari dengan teknik sebagian seperti itu kita bisa ganti di sini. Di bagian sama dengan ini kita ganti like. Kemudian di antara tanda petik 1 dan 2 ini kita tambahkan persen. Oke, jadi di sini dan di sini juga. Jadi sama dengannya diganti like, kemudian di antara tanda petik ini ditambah persen. Sama juga dengan yang NIM. Like, kemudian ini ganti persen. Oke, sudah. Sekarang kita coba jalankan. Kita coba ya, 1 enter. Jadi semua NIM yang ada angka satunya maka akan dimunculkan. Contohnya B, Oke, atau A ya. Jadi semua mahasiswa dengan yang namanya mengandung kata A akan ditampilkan. Dan mungkin yang terakhir kita akan coba untuk merapikan kode ini ya. Jadi ini kan banyak kode yang sama, semua koneksi dengan database itu membutuhkan 3 kode ini. Daripada kita terus menulisnya, lebih baik kita buat kelas sendiri yang otomatis membuat statement seperti ini. Oke, caranya kita di default package ini kita buat sebuah Java class. Jadi bukan Java main class ya, tapi Java class. Kita beri nama koneksi. Kemudian di sini kita import dulu. Import java.sql.bintang. Kemudian di dalam kelas koneksinya kita buat sebuah fungsi yang mengembalikan statement. Kemudian namanya adalah get statement. Kemudian di sini kita tambahkan try catch seperti biasa. Kemudian untuk koneksinya kita copy paste lagi biar cepat. Kemudian jangan lupa yang terakhir return SMT. Kemudian di paling bawah ini return null. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk memanggil statement yang di sini, fungsi yang di sini, kita tinggal hapus bagian sini. Tinggal panggil nama kelasnya koneksi.getStatement. Dan lakukan semua yang ada koneksinya.
Oke, kemudian kita pindah ke form tambah mahasiswa. Kemudian ubah mahasiswa. Oke, jadi codingnya sekarang lebih sedikit dan lebih rapi. Jadi kalau ada perubahan koneksi, nama database-nya berubah atau koneksinya berubah, kita tinggal ubah di bagian sini. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi untuk memastikan bahwa ini masih jalan ya dengan baik. Oke, masih jalan dengan baik. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.